Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada doa Selasa malam ini. Kita mau datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami lihat kebaikan demi kebaikan yang Kau lakukan ya Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab kasih setiamu sungguh heran Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Bersyukur
is our God, and all we see how great is our God. Mari kita agungkan Dia, sebab Dia sangat besar. How great is our God. Yes, Lord. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Kau lebih dari apapun ya Tuhan. Never bow down. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Never bow down. Never bow down. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari angkat hati kita, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, and all we see how great, and all we see how great is our God, and all we see how great is our God. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau sungguh besar ya Bapa. Engkau sungguh besar Yesus. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa menjalani hari-hari kami. Hanya oleh kekuatan-Mu saja ya Bapa. Dan saat ini kami mau memandang hanya kepadamu Yesus. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Bapa Surgawi, pada kesempatan malam hari ini, kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami yang telah menyiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati. Kami yang mendengar ataupun kami yang menyampaikannya, sama-sama diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, saya diberikan tema, yaitu temanya hati-hati dengan ketamakan. Hati-hati dengan ketamakan. Adapun tujuan atau goal yang akan kita capai adalah agar setelah mendengar khotbah ini, kita semua yang mendengarkannya bukan saja menyadari bahwa ketamakan adalah dosa, namun sekaligus belajar dan mampu untuk mencukupkan diri dalam segala hal, bahkan terpanggil menjadi orang yang murah hati. Nats yang akan kita baca adalah dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15 berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11 berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berbicara tentang ketamakan, tentu kita tidak lepas dari yang namanya harta, kekayaan. Nah, saya teringat dengan sebuah pengajaran yang mengatakan, apakah kita boleh kaya? Apakah kita boleh kaya? Kekayaan yang kita perlu itu, kalau kita memang kaya, ya boleh saja kaya. Kita kaya, boleh. Dengan bekerja, dengan tekun, dengan giat, Tuhan memberkati, kita mengumpulkan kekayaan kita, bisa kaya. Namun yang salah adalah kalau kita ingin kaya. Kaya itu boleh. Bahkan dengan kekayaan yang ada kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Kaya itu boleh. Tetapi ingin kayanya itu yang berbahaya. Kenapa? Kalau ingin kaya, seseorang kalau ingin kaya, maka akan memikirkan cara ingin kaya, ingin cepat kaya, apalagi ingin cepat kaya. Secara instan. Keinginan itulah yang berbahaya. Dengan ingin kaya tadi, seseorang bisa saja melakukan korupsi. Nah, dalam Lukas pasal 12 ayat 15 tadi dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam Alkitab bahasa sehari-hari, kata ketamakan itu
sama dengan keserakahan. Hal ketamakan, keserakahan itu merupakan sesuatu hal yang perlu kita waspadai. Nah, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memperingatkan kita pada hari ini tentang bahaya ketamakan atau keserakahan. Konteks dalam bagian ini dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 adalah bagiannya ayat 15 tadi, adalah ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyuruh saudaranya untuk berbagi warisan, berbagi kekayaan, berbagi harta dengannya. Ia rupanya ada keinginan. Namun apa kata Tuhan? Tuhan Yesus tidak menjawab permintaan orang tersebut. Tuhan Yesus justru memperingatkan agar orang yang seperti itu waspada akan bahaya ketamakan atau keserakahan. Nah, peringatan Tuhan Yesus ini diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Ingat, ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Sesungguhnya hidup kita itu sejak kita percaya sampai akhir ajal, sebetulnya kita harus berhati-hati. Ada hal yang dijanjikan Tuhan. Kekayaan surgawi, kekayaan yang melebihi kenikmatan dunia ini. Walaupun kita sudah sebagai orang percaya, namun kenyataannya Tuhan memberikan peringatan tentang hal ini, tentang ketamakan. Mengapa? Rupanya sebagai orang yang sudah percaya pun, kita masih ada di antara kita keinginan untuk kaya. Bapak Ibu mungkin pernah berpikir, saudara pernah berpikir, bagaimana seandainya menemukan uang ya, 1 karung gitu di jalanan. Bagaimana ya? Coba, dalam bungkus kecil aja, jangan 1 karung, dalam jumlah kotak kecil, nah, tapi isinya dolar. Begitu buka, banyak. Senang ya? Senang. Saya punya pemikiran demikian. Naik motor sambil berimajinasi, seandainya nemu ya, temu uang di jalanan, senang. Tapi Bapak Ibu, saya kan ketika menulis renungan-renungan ya, teringat dalam perjanjian lama itu kan barang bukan punya kita. Betul gak? Uang itu kan bukan punya kita yang kita temukan itu. Atau barang lain lah. Nah, lalu di jalan kita temukan, kita ambil. Kalau saya ambil. Tapi yang jadi masalah begini Bapak Ibu. Ketika barang tersebut, uang tersebut, atau di dalam dompet, ataupun berupa benda handphone atau apa, kalau di sana ada data pemiliknya, ini yang menjadi kecelakaan buat saya. Kenapa? Saya teringat dengan apa yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saya harus mengembalikan, karena itu bukan milik saya. Coba, kalau tidak ada, aman, ya kan? Tapi ketika ada tertera data pemiliknya, mau nggak mau kita harus memberikannya. Kalau tidak, ini kita tamak dia. Serakah kita, ingin memiliki uang apalagi harta, handphone. Saya sering kali menemukan sampai akhirnya saya, seperti kok susah ya. Justru mungkin itu ujian buat saya. Pencobaan kan, ujian. Saya harus mengembalikan, setiap kali saya mendapat, saya cari orangnya sampai ketemu. Bisa 2-3 hari, kadang-kadang lebih, sampai orangnya datang. Orang tersebut juga sampai bingung. Isinya tidak berkurang. Jumlah, ya sudah, karena bukan milik saya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bicara soal ketamakan tadi, keserakahan, itu mengacu pada harta kekayaan yang diinginkan. Nah, apa sih yang namanya ketamakan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mendapatkan kata tamak itu merupakan kata sifat. Sebagai kata sifat, tamak berarti selalu ingin beroleh banyak untuk dirinya sendiri. Selalu ingin beroleh banyak untuk dirinya sendirinya. Jadi orang lain nggak perlu.
Saya harus banyak. Paling banyak saya. Ini serakah namanya. Tamak ini. Ya. Tamak akan harta. Apalagi harta warisan. Bisa berantem ya kakak adik kalau tidak dibagi adil gitu. Yang satu udah walaupun sudah dibagi adil, tapi kalau yang namanya salah satu anggota keluarga atau anak-anak tadi tamak, serakah, maunya. Karena apa? Selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Saya mau banyak. Bisa-bisa saudaranya itu bisa dianiaya, diperdaya. Nah, lalu sebagai kata benda, ketamakan berarti keinginan untuk selalu beroleh, selalu memperoleh sebanyak-banyaknya, harta biasanya. Ya, keinginan untuk selalu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Karena keinginan tadi, ya kan, keinginan. Ingat, keinginan itu yang berbahaya. Ingin kaya, ingin peroleh banyak. Maka muncul taktik, tipu daya, perlakuan curang. Ya kan? Seseorang bisa berlaku curang karena apa? Ketamakan. Warisan yang seharusnya untuk adiknya bisa diembat, diambil, dirampas. Ya kan? Itu karena apa? Ya tadi, sifat tamak. Ada keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya, tidak peduli orang lain. Ini kan tidak ada kasih, tidak ada rasa mengasihi pada adik-adiknya atau orang lain. Nah, bagaimana dengan dari bahasa Yunani? Saya menemukan istilah bahasa Yunani untuk ketamakan adalah pleonexia. Artinya secara hurufiah adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Kehausan, rasa haus. Bapak Ibu, kalau Anda merasa haus, ya kan? Apa yang pertama kali dipikirkan? Minum air, betul? Rasa haus, maka ia akan mencari air. Di mana air? Aqua mana aqua? Wah, itu aqua. Nah, bisa. Pergi dia mencari karena rasa haus tadi. Kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Itu dalam bahasa Yunani pleonosia. Nah, ketamakan itu rupanya rasa haus tadi ya. Kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang yang tamak itu atau orang yang serakah tadi, tamak, serakah, loba itu sama. Tidak akan pernah puas dengan semua yang dimilikinya. Tidak akan pernah puas, sudah punya, tetapi yang namanya ingin lebih lagi banyak, lebih banyak, ya ini tidak ada puasnya kan. Nah, ketamakan adalah sebuah kesalahan hidup yang akan membawa seseorang kepada apa? Kerugian dan menjadi jerat dunia yang akan membinasakannya. Orang yang tamak atau serakah adalah orang yang tidak pernah bisa mensyukuri setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Gajinya kecil. Bapak Ibu, ini kan untuk orang-orang yang sudah percaya bukan? Bukan untuk orang yang tidak percaya loh. Orang dunia atau orang, justru hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada apa? Orang percaya. Padahal Tuhan sudah menjamin loh. Jangan khawatir akan masalah makan minum. Jangan khawatir akan masalah tempat tinggal. Jangan khawatir. Ya kan? Kita hanya perlu khawatir satu hal. Apa? Bila kita tidak melakukan kehendak Allah, itu saja. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita tidak pernah khawatir untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita khawatirnya justru soal makanan, minuman, makan minum, tempat tinggal, fasilitas hidup. Kita khawatir. Kenapa? Padahal Yesus sendiri, Tuhan sudah mengatakan, jangan kamu khawatir. Tetapi seberapa banyak kita sebagai orang percaya khawatir? Hamba Tuhan khawatir. Kenapa? Waduh, sebagai hamba Tuhan kok saya belum punya mobil ya? Nah, khawatir kan? Alasannya apa coba? Ya kalau saya punya mobil kan keren. Itu loh. Itu yang diajarkan. Saya teringat dengan ketika saya belajar di S2,
magister itu sebetulnya pernah belajar magister manajemen, cuma dosennya ngajar beberapa kali. Dikatakan, kalau untuk di Jakarta khususnya Jakarta, seseorang itu punya mobil. Karena apa? Kalau berkhotbah, Anda jadi pengkhotbah, dilihat kendaraannya apa? Sepeda motor. Enggak dianggap, betul enggak? Bahkan dosen saya, rektor saya dulu di STT Lintas Budaya, Bapak Poltak, Dr. Poltak, pernah mengatakan, dia cerita, suatu ketika dia khotbah, dia bagus kok khotbahnya. Tetapi dia waktu datang tuh naik taksi, pulangnya naik taksi. Kebetulan jemaat yang sudah dilayani itu melihat dia, loh Pak, sedang menunggu apa? Menunggu kendaraannya ya? Oh enggak, saya nunggu taksi. Raut muka orang tersebut langsung berubah. Huh? Dalam hati, ini kok pendeta naik taksi ya? Kurang diberkati, tidak ada berkat. Nah, sejak itu beliau mengatakan, saya akan berusaha punya mobil. Karena khotbah sebagus apa, rupanya mental, tidak diterima. Ini konteks Jakarta ya, untuk tempat lain belum tahu saya. Nah, artinya kita perlu untuk tidak memiliki keinginan-keinginan yang serakah tadi. Ingin kaya tidak boleh, tapi kalau kaya boleh dong, Tuhan berikan kan. Nah, dalam artikel tentang kekayaan dan kemiskinan dalam Alkitab, penuntun menjelaskan demikian. Alkitab menyebut tamak atau serakah atau loba tadi dan hal mengejar kekayaan sebagai penyembahan berhala. Wow. Serakah tadi kan ingin banyak kan, ingin harta lebih banyak lagi. Itu identik dengan apa? Penyembahan berhala. Yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat itu dalam berhala-berhala yang disembah tadi, itu mampu memberikan kekayaan. Nah, ini berbahaya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab itu matikanlah keinginan-keinginan dunia. Keinginan dunia apa? Yaitu keinginan ingin kaya tadi. Ya, ketamakan, keserakahan tadi. Yang merongrong dirimu seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan ini keserakahan. Masuk, karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Jadi hati-hati ya, punya sifat serakah ini ya. Sebagai orang percaya, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi rupanya ibadah kita masih ada unsur penyembahan berhala. Kenapa? Sifat serakah tadi. Ini yang berbahaya. Dan karena kuasa roh jahat dihubungkan dengan barang milik, keinginan akan kekayaan dan hal mengejar kekayaan seringkali menimbulkan perhambaan. Jadi perhamba. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikannya yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Nah, bayangkan. Jadi rupanya ada bahaya di balik ketamakan tadi. Nah, bagaimana pandangan Yesus? Ini, kekayaan merupakan suatu rintangan terhadap keselamatan dan kemuritan. Di dalam Matius 19 ayat 24 dikatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau serakah itu kan keinginan ingin mendapatkan harta lebih. Rupanya kalau sudah hartanya lebih itu, apakah akan berhenti? Tidak. Yang namanya serakah, harta sudah banyak, ingin lagi. Ini bisa berbahaya. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bisa digeser. Digeser. Ini Tuhan sendiri, Yesus memberi peringatan. Tidak berbuah, karena apa? Kekhawatiran, tipu daya daripada kekayaan tadi justru menghimpit firman.
sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah. Padahal kita harusnya berbuah. Lalu kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jadi kekayaan itu menipu, bisa menipu. Jangan mengejar keinginan untuk kaya, tapi kalau kaya boleh. Inginnya tadi loh, itu menipu. Hati-hati. Kita bisa tertipu. Lalu kalau kita mengejar kekayaan tadi, keserakahan tadi ya, itu menuntut kesetiaan penuh dari hati kita. Coba, di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Punya jam mewah aja, jangankan Rolex, pokoknya cukup mahal. Coba, hilang, ditaruh di mana? Pusing. Handphone yang mahal di mana handphone saya? Aduh pusing. Coba, kenapa? Hati kita pada barang tersebut. Menuntut kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Mengasihi harta tersebut, mengasihi barang yang kita anggap baik tersebut. Kita dituntut. Jadi celaka. Artinya apa? Kesetiaan kita kepada barang, kepada kekayaan. Bagaimana kepada Allah? Allah ditenggalkan. Sorry ya Tuhan ya, saya tinggalkan ya. Saya lebih cenderung suka nih, harta saya nih. Ya kan? Coba. Berbahaya kan? Padahal Tuhan menghendaki apa? Biarlah hatimu melekat kepadaku. Bagaimana mau melekat? Hartanya banyak. Ya kan? Ada barang yang indah, mewah, hatinya terpikat. Sehingga kalau mau ibadah kepada Tuhan, bagaimana? Agak sukar, karena harus memilih kan. Suatu ketika ada orang yang sangat-sangat kaya, pakai mobil mewah, lalu datang ke tempat sebuah kebaktian. Dia beribadah, tapi tempatnya agak di kampung. Selama ibadah, apakah tenang? Sepertinya duduk, tapi pikirannya, perasaannya, nanti mobil saya kegeser, digores orang. Itu mobil mahal dalam hati. Nah, pikirannya kemana? Hatinya di harta. Hartanya itu mobilnya. Allah tidak mendapat tempat di hati orang yang tamak. Ini. Jadi hati-hati dengan ketamakan. Rupanya itu hal-hal yang membahayakan, menggeser kita daripada Tuhan. Bahkan seringkali orang kaya hidup seakan-akan mereka tidak memerlukan Allah. Tidak memerlukan Allah. Dengan mengejar kekayaan, kehidupan rohani mereka tercekik. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mereka jatuh dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan. Hati-hati dengan ketamakan, keserakahan. Bisa-bisa meninggalkan iman yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan menghimpun barang milik material secara egois? Kalau kita secara egois tadi, pokoknya saya paling banyak. Itu tanda bahwa hidup ini tidak lagi dipandang dari segi kekekalan. Kita meninggalkan apa yang kekal. Padahal Tuhan inginkan di rumah Bapa itu bukan hanya banyak tempat tinggal, tetapi sumber kebahagiaan bersama Bapa. Kita ini hidupnya tinggal menunggu kematian kan, tapi selama hidup ini kan kita dijanjikan, kita ini akan menikmati kemuliaan bersama Allah di surga. Tetapi sifat kita tinggalkan Allah. Kita justru mau di dunia menikmati kekayaan, mengejar kekayaan, punya sifat serakah. Tujuan dan kepuasan orang tamak atau serakah mementingkan diri, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak lagi berpusat dengan Allah. Bayangkan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita diingatkan, hati-hati dengan sifat tamak, serakah. Ya,
Walaupun kita orang percaya, sudah jadi Kristen, percaya Kristus, hati-hati. Siapapun kita sebagai orang percaya. Hamba Tuhan kah? Pelayan Tuhan kah? Atau katakanlah jemaat? Hati-hati. Saya sendiri perlu berhati-hati. Jangankan Anda, saya sendiri perlu hati-hati. Punya motor, belum punya mobil. Haleluya, wailah. Mau apa lagi ya? Tuhan memberikan berkat begitu, mau apa lagi? Mau bersungut-sungut, apa saya harus mencuri? Ayo, harus berusaha tipu-tipu sana dengan cara licik. Karena keinginan tadi berbahaya. Malam hari ini, mari kita renungkan bersama. Sikap kita, sifat kita, adakah sifat serakah dalam diri kita? Mari kita renungkan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kita perlu hati-hati dengan sifat ini, keserakahan tadi. Mari belajar mulai malam hari ini, siapapun kita, untuk tidak memiliki sifat tamak, sifat serakah. Karena hal itu merupakan dosa di mata Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Mari saya ajak untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar saja, namun kami juga mengerti akan kehendak firman-Mu. Biarlah itu sampai dalam hati kami dan kami simpan yang akan kami lakukan. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang sungguh melekat kepada Engkau. Supaya kami tidak menggeser kemuliaan yang telah Tuhan berikan dan janji kekekalan yang Tuhan berikan. Supaya kami pada akhirnya tidak terhilang daripada Engkau. Namun kami tetap memiliki janji itu, kekekalan itu, kekayaan surgawi menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kalau Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami tidak memiliki sifat tamak ataupun keserakahan dalam hidup kami. Ajar kami ya Roh Kudus, dan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau ya Bapa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kembali ya Tuhan, kami tundukkan hati kami tertuju kepada Bapa. Membawa bangsa ini ya Tuhan, yang segera akan menghadapi pilkada maupun pemilu ya Tuhan. Dan kami mohonkan agar kiranya stabilitas politik di tengah-tengah bangsa ini, keamanan menjelang pemilu ini ya Tuhan, dan berjalan dengan baik dan kondusif ya Bapa. Kami mohonkan kemurahan Tuhan agar memberikan ya Bapa
terhadap bangsa ini kesadaran yang tinggi ya Tuhan akan pentingnya untuk perjalanan demokrasi di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena itulah ya Bapa, kami mohonkan sekiranya di tengah-tengah bangsa ini ada kelompok-kelompok ya Tuhan yang tidak menghendaki adanya kedamaian, ketentraman ya Tuhan. Sejak hari ini dan sejak saat ini ya Tuhan, kami mohonkan Tuhan jamah hati mereka, terangi hati mereka ya Tuhan dengan kebenaran-Mu, agar mereka dapat ambil bagian untuk membawa bangsa ini mengalami pemulihan, mengalami kemajuan ya Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan pakai ya Bapa untuk membawa bangsa ini dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kesatuan dan persatuan bangsa ini dapat terpelihara oleh seluruh elemen bangsa ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya Bapa, pilkada maupun pemilu dapat berjalan dengan baik atas pimpinan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu kami terus mendukung ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini. Presiden, para menteri ya Tuhan dan seluruh jajarannya ya Bapa. Dan mereka dapat bekerja dan mempersiapkan pemilu ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kiranya Allah yang senantiasa memberikan petunjuk bagi mereka. Dan Allah juga menerangi hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menata dan mempersiapkan pemilu dengan baik ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, atas pertolongan-Mu, bangsa ini dapat menyelenggarakannya dengan baik dan aman ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam menangani pandemi maupun pasca lebaran ini ya Tuhan, agar bangsa ini tetap sehat, bangsa ini aman dalam perlindungan Allah dari segala ancaman penyakit ya Tuhan. Biar kiranya oleh kuasa-Mu ya Tuhan, bangsa ini terus ada dalam perlindungan Allah dari segala bentuk ancaman pandemi ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, hanya kepada Tuhan kami letakkan seluruh pengharapan kami ini ya Tuhan. Agar pasca lebaran ini aktivitas perekonomian dapat berjalan kembali dengan baik. Kegiatan-kegiatan usaha berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan pendidikan juga berjalan dengan baik ya Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena hanya kepada-Mu kami letakkan seluruh pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami akan melihat yang terbaik terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan naikkan pokok doa yang kedua, datang menyenangkan hati. Dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami membawa setiap jemaat-Mu ya Bapa, umat-Mu ya Tuhan. Kami juga membawa Bapa setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, aktivis-Mu, pengerja ya Bapa. Biar kiranya Bapa, mereka boleh hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Tuhan, kehidupan mereka ya Bapa, mencerminkan Engkau Allah yang kudus ya Tuhan. Bapa, biar kiranya ya Tuhan,
Segala kuasa-kuasa apapun ya Bapa, yang mencoba mereka ya Tuhan, untuk mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan terus memegang tangan mereka ya Bapa. Roh Kudus-Mu tetap kuat ya Tuhan, untuk membawa mereka ya Bapa semakin melekat kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kalau pada saat ini Tuhan ada di antara mereka ya Bapa, yang menyimpang dari hidup yang sudah Engkau tetapkan ya Tuhan. Bapa, biar kiranya mereka boleh kembali kepada jalan-Mu ya Bapa. Bawa mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh kembali kepadamu ya Bapa. Layakan mereka ya Tuhan, untuk kembali datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang kudus ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kekudusan hidup mereka ya Tuhan, yang membawa mereka ya Bapa semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga membawa ya Tuhan setiap anak-anak yang saat-saat ini Tuhan, mereka yang terikat dengan game-game ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Tuhan, biar kiranya Tuhan melepaskan mereka ya Bapa. Tuhan melepaskan mereka ya Tuhan daripada segala keterikatan-keterikatan itu ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap orang tua ya Bapa, yang mendampingi mereka ya Bapa. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat menuntun anaknya ya Bapa. Untuk anak-anak itu mampu Tuhan melepaskan ya Bapa segala pengaruh-pengaruh yang buruk di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Tuhan, kemurahan Allah terus menuntun setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Agar di dalam setiap keluarga ya Tuhan ada kedamaian ya Bapa. Agar anak-anak itu ya Tuhan tetap melekat ya Bapa kepada pengajaran orang tuanya ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang dilangsungkan di gereja kami ini ya Tuhan. Biar kiranya setiap ibadah dapat dipersiapkan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan menguduskan setiap pelayan-pelayan yang melayani ya Tuhan. Agar ibadah yang kami laksanakan ya Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ibadah yang penuh kuasa ya Tuhan. Ibadah yang mendatangkan hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hanya hadirat-Mu yang kami butuhkan ya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu Bapa kami sanggup, mampu. Kami melangkah ya Tuhan di dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau saja ya Tuhan hati kami pautkan ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa yang sudah kami naikkan ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengurapinya ya Bapa. Biar kiranya kami dapat membawa persembahan kami ini ya Tuhan dengan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan kami yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau
memberkati. Untuk Selasa depan ibadah doa Selasa akan dilayani oleh Pendeta Madya Yomima Patisia. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir kembali. Mari kita mau akhiri ibadah doa Selasa malam ini. Kita mau berkata bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan. Daripada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, kembali kami mohonkan berkat Allah turun atas genap umat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya setiap keluarga demi keluarga Tuhan terus pelihara, Tuhan berkati melalui pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Juga anak-anak mereka yang sedang studi, Tuhan berkati ya Bapa. Biar kiranya masa depan yang penuh harapan Tuhan nyatakan bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mengakhiri persekutuan ini ya Tuhan, biarlah kami semua diberkati dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Karena itu sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah segala berkat ini. Seperti firman Tuhan yang berkata, kiranya Tuhan yang menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberkati dan diberikannya bagimu segala berkat, apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.